gitu loh. Mohon maaf ya, saya harus sidang nih ya. Nanti kita teruskan baik, ya. Bang Oto, terima kasih waktunya harus masuk ke dalam ruangan sidang. Silakan Bang Oto boleh meninggalkan kami. Sorry. Bang Oto Hasibuan, nampaknya sayang sekali harus segera masuk ke ruang sidang. Ini bisa jadi memang biasanya pertanda sidang akan segera dimulai ketika kuasa hukum sudah akan memasuki persidangan. Kita nanti akan coba lihat bagaimana kondisi terkini dalam ruang sidang. Apakah memang majelis hakim, jaksa penuntut umum sudah mulai memasuki ruang persidangan, tampaknya memang persidangan akan segera dimulai. Kami perlu informasikan kembali bahwa sidang ke-16 ini masih mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Siapa nanti akan dihadirkan oleh pihak JPU masih akan kami tunggu, walaupun informasinya adalah pakar kriminolog dan juga psikolog yang atau sempat diminta oleh penyidik untuk memantau atau melihat bagaimana hasil tes psikologis dari Jessica dan juga analisis-analisis lainnya berkaitan dengan ilmu kriminolog begitu. Pak Hudri, melihat kalau memang benar yang dihadirkan saksi hari ini dari pihak JPU adalah pakar kriminolog, kemudian juga psikolog, seberapa penting kemudian ini akan terbuka kembali fakta-fakta baru di persidangan? Kalau kriminologi ini dia menjelaskan ya apakah perbuatan yang dilakukan yang dituduhkan oleh Jessica itu berdasar atau tidak menurut teori ilmu kejahatan. Sebelum sampai situ, pada saat Profesor Roniti Baskara diminta oleh pihak kepolisian untuk meneliti hasil analisis dan lain sebagainya, fakta-fakta yang telah berada di BAP sebelumnya. Ia sempat menyatakan kepada media bahwa penetapan Jessica sebagai tersangka utama adalah benar. Apa yang bisa Anda simpulkan dari ini? Saya sependapat dengan Prof. Roni bahwa yang saya katakan tadi ya, meninggalnya Jessica itu karena minum kopi, tidak sebab ada lain gitu loh ya. Nah sekarang yang menjadikan Prof. Roni itu ya itu kok ada suatu kejahatan ya yang dilakukan yang tidak umum gitu loh ya. Orang membunuh itu kan biasanya yang saya katakan tadi di tempat sepi ya kan, yang tidak ada saksi, yang gelap, dan kenapa dilakukan. Nah inilah keterangannya Prof. Roni. Prof. Roni itu akan menjelaskan bahwa sebenarnya karena IQ-nya tinggi, si Jessica ini coba ingin melawan kebiasaan yang tidak mungkin itu. Kan orang bilang, oh gila dong, misalnya saya mau membunuh, masa di tempat yang ini kan nggak mungkin dong, orang kan gitu. Itu dia mau membalikkan kebiasaan-kebiasaan. Itu mungkin yang ingin digali oleh Prof. Roni gitu. Nah sekarang menurut Prof. Roni itu, kalau misalnya ada orang yang misalnya katakanlah dia IQ-nya tinggi, tetapi ilmu kejiwaannya labil, itu bisa mempengaruhi nggak melakukan begitu gitu. Nah terus ingin kan kegali lagi, apakah nih ada kepribadian ganda dalam peristiwa ini? Itu kayak ini kan. Nah itu kan harus ada kombinasi antara kriminolog dengan ahli kejiwaan dan dokter psikiater ya kan. Jadi antara psikiater, psikolog dan kriminolog mereka akan berembuk. Apakah ini kira-kira memang ada kepribadian ganda? Ya, apakah kepribadian memang kalau nanti ditunjukkan ada hal-hal yang tidak lazim, kepribadian ganda, walaupun memang sudah dinyatakan oleh Profesor Sarito saat itu bahwa Jessica dinyatakan cerdas, normal dan lain sebagaian, apakah itu membuktikan memang kalau misalnya kepribadian ganda ini tidak pelaku menghapuskan ya, tidak memaafkan atau menghapuskan tindak pidana, tidak akan. Dia cuma mau membuktikan bahwa Jessica itu mungkin dia ngomong walaupun dia tidak berbohong karena dia tidak sadar waktu apa yang dilakukan. Itu yang berkepribadian ganda. Tapi bukan berarti nanti dia dibebaskan, bukan. Yang dibebaskan tuh schizofren, orang gila. Dia normal. Cuman waktu dia lakukan kayak misalnya kayak orang kebiasaan mengutil, ya gitu, dia nggak sadar waktu dia lakukan itu gitu loh. Itu kan klepto ya, orang klepto. Jadi dia nggak sadar apa yang dilakukan itu yang mau dikejar. Mungkin dibilang Jessica karena dia selama ini tidak mengakui, karena dia waktu dia lakukan itu dia tidak sadar, itu yang mau dikejar. Atau betul nggak dia ini tapi kalau dilihat ininya kelihatannya dia tidak berkepribadian ganda.
Oke, ada beberapa saksi fakta dan juga ahli yang memang masih belum terkonfirmasi dihadirkan di jadwal persidangan begitu yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya adalah penyidik dari Polsek Tanah Abang, Pak Hudri. Seberapa penting kalau memang ini harus dihadirkan di persidangan? Ya, ini kan mengenai cairan kopi itu yang dimasukkan ke dalam botol. Botolnya yang mana ini? Ya, apakah itu kan dicurigakan begini? Jangan-jangan isi botol yang diperiksa itu lain dengan apa yang kejadian itu, karena itu yang terjadi masalah. Tetapi kan semua orang kan udah tahu bahwa ya kan Mirna itu mati setelah minum kopi itu, nggak ada yang lain gitu. Nggak mungkin katakanlah misalnya dia berjam-jam seperti kayak begini itu ya, tapi itu kan dilihat reaksinya kandungannya cepat ini, dan kita nggak tahu juga apa sih, jangan-jangan sianida itu dicampur apa sampai kan kita belum tahu. Ya kan, sebelum bisa terbukti bahwa sebenarnya ya siapa yang katakan ya misalnya walaupun misalnya sudah dilakukan percobaan terhadap hewan, tapi belum tentu instan misalnya harus ya kan. Kalau misalnya dibilang oh ini kalau misalnya dengan sianida pembunuhannya itu nggak bisa secara cepat kayak begitu. Sekarang pertanyaan racun apa yang bisa orang mati dengan secepat kayak begitu? Ya itu sudah fakta bahwa Mirna meninggal karena racun sianida, tapi kan masih yang dicari itu adalah pelakunya. Itu sebuah fakta. Tapi nah itu dia artinya ketika poin-poin tadi Anda sampaikan tadi, artinya hakim tidak perlu melihat apapun lagi karena segala sesuatu yang jaksa penuntut umum perlihatkan sudah menjurus kepada Jessica. Boleh dijawab nanti? Barangkali Pak Hudri kita lihat dulu gambaran suasana di dalam ruang persidangan. Terdakwa Jessica Kumalo Wongso sudah memasuki ruang persidangan. Kita lihat sama-sama bersama dengan tim kuasa hukum Jessica, Pak Oto Hasibuan, karena memang tadi ketika kita wawancarain harus terpaksa terhenti karena harus segera memasuki ruang persidangan. Kita akan melihat ya siapa saksi yang akan dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum, karena memang minggu ini adalah minggu terakhir untuk jaksa penuntut umum menghadirkan saksi sebelum nantinya kesempatan mulai tanggal 5 September, kalau tidak salah ini kesempatan dari pihak kuasa hukum Jessica yang akan mendatangkan saksi yang akan meringankan Jessica. Baik. Pak Hudri barangkali boleh tadi kita nanti lanjutkan perbincangan. Kita harus menuju langsung ke dalam ruang sidang untuk menyaksikan jalannya persidangan dari Jessica Kumalo Wongso.